Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Grade One, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misyani mau tanya nih, siapa yang hari ini puasa? Oke, pasti teman-teman semuanya puasa ya. Semangat terus teman-teman puasanya dan ibadahnya ya di bulan suci Ramadan ini. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti bab 12, kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahman, amin ya robbal alamin. Teman-teman semangat ya belajarnya. Oke, disimak baik-baik cerita kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lahir di Mekah tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Tanggal tersebut bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Siti Aminah. Ayah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia ketika dalam perjalanan dagang. Ketika dilahirkan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menjadi yatim. Kakek Nabi Muhammad bernama Abdul Muthalib. Ketika Nabi Muhammad lahir, kakeknya menggendong Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengelilingi Ka'bah. Kakeknya berdoa agar cucunya menjadi anak yang soleh. Ketika bayi, Nabi Muhammad tidak disusui ibunya. Nabi Muhammad disusui oleh Halimah Sa'idah. Nabi Muhammad disusui Halimah hingga usia 5 tahun. Selama mengasuh Nabi Muhammad, Halimah mendapat rezeki yang berlimpah. Ketika usia 6 tahun, Nabi Muhammad diajak ibunya berziarah ke makam ayahnya. Dalam perjalanan ziarah, ibunya meninggal di Abwa. Dalam usia 6 tahun, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi yatim piatu. Setelah ibunya meninggal, Nabi Muhammad diasuh oleh Abdul Muthalib. Nabi Muhammad mendapat kasih sayang penuh dari kakeknya. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 9 tahun, Abdul Muthalib meninggal dunia. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat disayang pamannya. Beliau diajarkan mengembala kambing dan berdagang. Masyarakat mengenalnya sebagai orang yang rajin, giat, tekun, jujur, dan ulet. Karena kejujurannya, beliau diberi gelar Al-Amin, yang artinya yaitu dapat dipercaya.
Ketika usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW diajak berdagang oleh Abu Thalib. Ketika melakukan perdagangan ke Syam, Nabi Muhammad bertemu dengan Bukhairah. Ia seorang pendeta Nasrani. Ia mengetahui ciri-ciri kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ia berpesan agar Abu Thalib menjaganya. Nah, teman-teman, itulah kisah Nabi Muhammad SAW. Oke, teman-teman, di sini ada sifat-sifat yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu sidik, yang artinya jujur. Kemudian yang kedua yaitu ada amanah, yang artinya yaitu dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga yaitu ada fatonah, artinya yaitu cerdas. Dan yang keempat yaitu tabligh, menyampaikan kebenaran. Nah, teman-teman, itulah sifat-sifat yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. Oke, teman-teman, di sini ada video kisah Nabi Muhammad SAW. Teman-teman, disimak ya video sebagai berikut melalui channel YouTube yang ada di bawah ini. Nah, teman-teman, setelah tadi sudah mendengarkan cerita kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW, sekarang teman-teman simak ya video yang Miss Yani sudah lampirkan di Google Classroom. Teman-teman simak ya kisah Nabi Muhammad SAW. Oke, teman-teman, teladan yang dapat diambil dari kisah Nabi Muhammad SAW yaitu diantaranya yang pertama kejujuran. Kita diharuskan memiliki sifat jujur, sebagaimana beliau diberi gelar Al-Amin karena kejujurannya. Kemudian yang kedua yaitu kerja keras, selalu bersungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga yaitu amanah, yaitu senantiasa menjaga kepercayaan. Kemudian yang terakhir yaitu ada tolong menolong dan saling menyayangi antar sesama. Nah, teman-teman, jadi teladanilah sifat-sifat Rasulullah yaitu Nabi Muhammad SAW agar kita dicintai Allah, disayangi Rasulullah dan dirindukan oleh surga. Oke, teman-teman, sekian penjelasan dari Miss Yani. Sampai di sini, jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum paham, boleh tanyakan langsung kepada Miss Yani ya. Sekarang tugasnya yaitu mengerjakan soal latih 12 halaman 136 sampai 137. Selamat mengerjakan ya teman-teman. Sekian pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, tetap semangat ya puasanya dan jaga kesehatan selalu. Oke, kita tutup dengan membaca Kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.